Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Bahkan kita masih bisa merasa, masih bisa mencium wangi maupun bau, itu pun adalah bentuk nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Sebab saat-saat ini kalau ada orang yang bermasalah pada alat perasanya, tidak bisa merasakan manis maupun asam dan rasa-rasa lainnya, maka dikhawatirkan apa? Corona. Maka kalau masih bisa mengecap, merasakan rasa-rasa makanan ataupun minuman, bersyukurlah, alhamdulillah. Sebab itu adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau yang mengajarkan kepada umatnya berupa nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah, etika, budi pekerti, tapi juga beliau sekaligus menjadi teladan atau contoh kebaikan untuk kita semua. Beliau itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ini juga semoga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pertama pengajian kitab Ta'limul Muta'allim ini, mari terlebih dulu kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk penyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini, yakni Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Anak-anakku sekalian, para santri yang semoga Allah jadikan putra-putri yang solih dan solihah, taat bakti kepada orang tua lillahi ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mulai mengaji kitab dengan judul kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'lim Al-Muta'allim. Kitab ini berisi tentang thariqah atau metode alias cara bagaimana kita tolabul ilmi. Kitab ini karya seorang ulama besar. Hari ini kita akan bahas dulu pengantar daripada kitab ini, sekaligus mengenal isi dan penyusun siapa yang menyusun kitab Ta'limul Muta'allim. Supaya apa anak-anakku? Supaya ketika kita kenal siapa penyusunnya, kenal profilnya meskipun singkat, tahu sekilas isinya, ada berapa pasal misalnya, maka kita makin cinta terhadap kitab ini dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Anak-anakku sekalian, kitab ini berbicara satu etika. Apa itu etika? Adab. Apa itu adab? Akhlak. Anak-anakku, ada yang lebih penting dari ilmu, dari sekedar pintar. Apa itu al-adab? Ada ungkapan mengatakan al-adab fauqal ilm. Adab, etika di atas ilmu. Maka dari itu kita sering mendapati sebelum belajar apa-apa itu didasari dengan belajar akhlak. Yang kalau dalam madrasah, di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu mengaji, mempelajari satu mata pelajaran judulnya apa? Akidah, akhlak. Sebab akhlak itu penting. Mana bukti pentingnya? Kalau ada orang pinter segala-galanya, bisa ini bisa itu, tapi akhlaknya nol, kira-kira bagus atau tidak? Kita ini mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu melalui jalur seorang namanya guru, muallim, mudarris, ustadz, kiai, ajengan, apalagi itu, tuan guru, ya. Melalui beliau-beliau kita ambil ilmu. Kalau kepada beliau-beliau saja kita tidak beretika, bagaimana ilmu itu akan nempel? Ya, makanya seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Mubarak. Siapa namanya? Imam Ibnul Mubarak. Beliau berkata begini, nahnu, apa arti nahnu? Nahnu, kami, ila qalilim minal adab. Kami itu sedikit, ya, ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsiri minal ilmi. Artinya kira-kira beginilah, kami itu lebih butuh kepada adab meskipun ilmunya baru sedikit, ketimbang banyak ilmu tapi tidak ada adabnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus
ke bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau anak-anakku menjadi santri, bukti dari ngajinya adalah etika, akhlak. Bagi anak-anakku yang kelas 7 akan memasuki usia 40 hari selama di sini, buktikan dengan akhlak. Yang tadinya belum pernah mondok, akhlaknya masih buruk, lalu mondok, buktikan dengan akhlak. Bagaimana akhlak kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada sesama, kepada sebaya, dan kepada yang lebih muda atau kecil. Kalau ingin dihargai, maka belajarlah menghargai orang lain. Lisannya dijaga, tidak mudah nyeletuk. Betul apa betul? Disitulah kita belajar berakhlak. Kitab ini karya Asy-Syaikh Al-Allamah Az-Zarnuji. Begitulah kalau umumnya ditulis. Jadi kalau ditanya siapa penyusun kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji. Padahal anak-anakku, Az-Zarnuji itu adalah nama daerah. Kayak begini, namanya Ahmad Bustami, orang Bogor. Kemudian dia menisbatkan dirinya dengan nama Ahmad Bustami Al-Bogori. Ada namanya Muhammad Iskandar dari Jakarta. Dia sebut dirinya Muhammad Iskandar Al-Batawi. Ada seorang ulama besar, ulama Nusantara, lahir di Serang, Tanara, Banten. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah ini Az-Zarnuji itu dikaitkan dengan nama daerah di mana beliau lahir, besar, dan tinggal. Di satu kota, satu tempat namanya Zarnuj. Namanya apa? Sehingga beliau dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji karena berasal dari satu daerah namanya Zarnuj. Di mana Zarnuj itu? Di dekat satu sungai. Zarnuj itu satu kota di mana dekat sungai Oxus, Turki. Sekali lagi, Syekh Az-Zarnuji itu nama apa? Kota. Kota apa? Zarnuj. Apa neng? Apa Banin? Zarnuj. Di mana Zarnuj itu? Dekat sungai Oxus. Sungai apa? Di negara apa? Turki. Hari ini mungkin kamu baru mendengar namanya. Siapa tahu kamu nanti tugas di tempat itu. Siapa tahu kamu nanti dapat rezeki umroh plus Turki. Di Turki itu ada makam ulama dari kalangan sahabat namanya Ayyub Al-Ansori. Jadi di sana tuh banyak juga tempat-tempat bersejarah. Syekh Az-Zarnuji itu nama aslinya siapa Pak? Ah ini jarang orang tahu. Ada beberapa riwayat. Menurut satu riwayat Syekh Az-Zarnuji itu nama aslinya adalah Nu'man bin Ibrahim. Siapa? Nu'man bin Ibrahim. Ingat, yang penting-penting dicatat. Ayo, ini pembuktian akhlak
Kalau sebagai yang tua, kakak kelas ingin dihormati, ya buktikan. Justru akan hilang harga diri seorang kakak kelas kalau tidak membuktikan di depan adik-adiknya. Karena akhlak itu bukan sekadar tutur kata, tapi adalah contoh. Siapa nama asli daripada Syekh Az-Zarnuji? Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji. Itu menurut satu riwayat, nama asli daripada Syekh Az-Zarnuji penyusun kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah Syekh Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji. Kapan Pak tahun lahirnya? Sulit ditemukan kapan beliau lahir. Datanya sulit dilacak. Tapi yang diketahui diantaranya adalah ada keterangan tentang kapan beliau wafat. Ini penting kita ketahui supaya anak-anakku ketika kalian menyampaikan kembali bisa memberikan wawasan ini. Yang kedua, supaya kita memiliki rasa cinta, takzim, hormat kepada ulama. Cinta kepada ulama itu bagus, akan menimbulkan kemudahan kita dalam mencari ilmu. Sebab kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Jadilah kamu seorang alim. Apa alim itu? Guru. Saya belum bisa jadi guru, belum bisa jadi ulama. Au muta'alliman, atau jadi apa? Santri yang mencari ilmu. Nggak bisa, nggak sempat cari ilmu, nggak bisa duduk di majelis ilmu. Au mustami'an, atau menjadi pendengar, dengerin di radio. Sekarang nggak radio doang, ada kanal-kanal yang bisa kita manfaatkan seperti kanal YouTube. Yang didengar itu bagus-bagus. Di YouTube ada pengajiannya Gus Baha banyak ya. Ada pengajiannya Kiai Said Agil Siraj, ketua PBNU. Ada lagi Habib Profesor Dr. Quraisy Syihab. Banyak sekali. Gus Baha, Gus Miftah, apalagi itu Gus Muafik ya. Di YouTube juga, saya juga ada. Silakan kalau menurut kamu manfaat, dengarkan ya. Karena daripada kita mendengarkan yang enggak jelas, mendingan yang jelas-jelas. Apa isi kitab ini? Kitab ini membahas cara tadi, thoriqoh. Cara metode mencari ilmu. Bagaimana agar ilmu ini kita peroleh? Isinya ada 13 pasal. Berapa? Oh iya, saya tadi lupa. Terus kapan wafatnya beliau? Menurut satu riwayat, beliau itu wafat pada tahun 591 Hijriah. Berapa Hijriahnya? 591. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa beliau itu wafatnya bukan tahun 591, tapi 640 alias 640 Hijriah. Oke. Karena dulu mungkin orang tidak terlalu menganggap penting tahun kelahiran, padahal itu penting. Oke. Berarti beliau ini ada di abad keberapa hidupnya? 6 Hijriah. Baik. Guru-gurunya banyak lah. Guru-gurunya banyak. Termasuk nanti akan disebutkan di dalam kitab-kitab ini. Seperti Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ayo. Dibuka kitabnya sudah. Dicatat, yang penting dicatat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulim fid darin amin. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih,
Ar-Rahimi, juga Maha Penyayang. Artinya kitab ini dimulakan, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, wa fi riwayatin bahwa abtar. Setiap perkara yang terpuji, perkara yang baik, jika tidak diawali di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus barokahnya, tidak ada keberkahan. Makan, minum, gak baca bismillah, gak berkah. Ngaji, baca bismillah. Makanya disimak baik-baik. Alhamdulillah, segala puji. Di situ ada alif lam. Alhamdulillah, alif lamnya maknanya istighraq. Artinya segala puji. Apapun pujian yang kita terima, semuanya milik Allah. Ananda sekalian, ganteng, cantik, pintar, dapat pujian itu. Jangan sombong. Sebab semua pujian itu hanya layak untuk Allah. Tapi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan begini, bahwa puji itu ada 4. Ada berapa? Puji yang pertama itu puji qadim alal qadim. Yang pertama apa? Puji qadim alal qadim. Catat nih, penting. Nanti sesekali saya satu pertemuan memberikan kuis, ada giveaway-nya. Emang apaan giveaway? Nah, boleh lah. Ya, boleh. Maka disimak baik-baik. Tentu menyimak ini, mencatat ini bukan karena giveaway-nya, tapi lillahi. Giveaway itu bonus. Ya, baik, lanjut. Yang pertama, puji itu ada puji qadim alal qadim. Apa Pak qadim alal qadim? Qadim itu secara bahasa artinya lama. Maksudnya Allah zat yang lama memuji kepada dirinya yang zat lama. Sekali lagi. Pertama, puji qadim alal qadim, yaitu Allah memuji zatnya sendiri. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Toha, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha, tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya, illa ana, kecuali aku. Kata siapa? Kata Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan puji qadim alal. Yang kedua, puji qadim alal, puji hadis alal qadim. Sekali lagi, yang kedua apa? Puji hadis alal qadim. Yakni hadis itu adalah makhluk. Secara bahasa hadis artinya baru. Makhluk memuji kepada Allah. Jadi yang kedua apa itu? Puji hadis alal qadim, makhluk memuji kepada Allah. Contohnya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Beliau memperbanyak zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang patut disembah kecuali engkau. Anta di sini kepada Allah. Berarti Nabi Yunus yang merupakan nabi juga tentunya makhluk, yang juga tentu manusia, memuji kepada Allah zat yang qadim. Yang ketiga, puji qadim alal hadis. Apa yang ketiga? Puji qadim alal hadis.
Apa qadim alal hadis? Allah memuji kepada makhluknya. Boleh enggak? Contoh dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, sungguh memiliki ketinggian, khuluqin, akhlak azim yang agung. Artinya Allah muji kepada Nabi Muhammad yang merupakan makhluknya, hambanya. Apa kata Allah? Sungguh engkau itu memiliki budi pekerti yang agung. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Makhluk memuji kepada makhluk. Kamu muji kepada sesama teman, kamu muji kepada orang tua, boleh tidak? Boleh. Sebab itu puji hadis halal. Tapi alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah alladzi yang faddala telah mengunggulkan, mengistimewakan Bani Adam, anak cucu Adam alias manusia. Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan, mengistimewakan anak cucu Adam alias manusia. Dengan apa kita menjadi unggul dan istimewa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, bisa menjadi mulia, bisa menjadi unggul atas yang lain. Sebab apa? Ilmu. Sampai-sampai anak-anakku sekalian, ingat ada ayat begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu mayyub. Baik, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, nih, surah apa ini? Al-Baqarah ayat 30 ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Di sini asal kata dari khulafa, artinya apa? Yang di belakang, artinya wakil Allah untuk mengurus bumi, khalifah fil ard. Kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu. Para malaikat berkata begini, apakah Anda, kata siapa? Malaikat, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu makhluk yubsidu, yang melakukan kerusakan, fiha, di dalam wa yasfikud dima'a, dan merusak, wa yasfikud dima'a, dan menumpah darah. Ada nggak manusia yang berantem? Banyak nggak manusia yang tawuran? Ada ya. Berselisih paham, konflik, lalu berantem. Hanya saling cibir, nyinyir, atau bullying atau body shaming ya. Nggak boleh. Teman-teman kita mungkin beda-beda diciptakan oleh Allah. Betul tidak? Mohon maaf
Perbedaan ini bisa dari segi bentuk fisik, warna kulit, ataupun bentuk tubuh lainnya seperti hidung, mata, dan lain-lainnya. Tapi ketahuilah itu adalah makhluk Allah. Dan itu adalah anak kesayangan dari orang tuanya masing-masing. Maaf, beribu-ribu maaf. Kalau ada orang, teman kita, kulitnya tidak putih, jangan bilang gelap, jangan bilang hitam, jangan. Shh. Kamu bilang dengan sebutan tadi, body shaming, ya, fisik kan, bullying. Bullying itu bukan selalu dengan kekerasan, tapi bisa juga dengan ucapan. Mungkin teman kamu biasa saja karena sudah sehari-hari dipanggil si Black. Maaf. Atau karena bentuk hidungnya yang tidak mancung. Jangan sebut pesek. Ya. Mungkin teman kita sudah biasa. Tapi ingat, kalau ada orang tuanya, kira-kira sakit hati nggak orang tuanya? Mungkin kira-kira kalau boleh bicara, emaknya itu bilang, aduh saya yang mengandung selama lebih kurang 9 bulan, melahirkan, butuh waktu, tenaga, kekuatan, dan keberanian. Karena pertaruhannya antara hidup dan mati, betul? Setelah lahir harus hati-hati, 2 bulan lamanya lebih kurang disusui dengan ASI, dirawat dengan baik sampai balik, sampai dewasa. Ada orang gampang banget bilang, hidung yang tidak mancung misalnya, kulit yang tidak putih misalnya, jangan jangan begitu. Tidak boleh. Jangan sampai gara-gara begitu anaknya jadi ribut, atau sesama orang tuanya jadi ribut, saling melaporkan ke polisi. Jangan. Makanya anak-anakku, wabil khusus yang baru, santri-santri baru, jagalah hubungan masing-masing agar masing-masing tetap betah dengan apa? Menjaga tutur kata kita, lisan kita, ya. Kalau teman kita punya bawaan yang kurang baik, kalau sulit diubah, ya biarin. Harus pandai memaklumi, tolerir, ya. Gitu. Jadi jangan bilang dengan bahasa-bahasa yang tidak mengenakan tadi. Oke. Jadi kembali dalam ayat 30 tadi, Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan khalifah fil ard. Kata malaikat, apakah Anda ya Allah hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang merusak, makhluk yang menumpahkan darah? Padahal kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika, kami bertasbih memujimu dan kami mensucikan namamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Maka jangan sok tahu. Lalu Allah milih siapa? Adam apa malaikat? Sebagai khalifah fil ard. Adam. Kenapa? Di ayat 31. Wa 'allama Adamal asma kullaha thumma radahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula.
in kuntum shadiqin. Dan Allah, dan dia di sini Allah telah mengajarkan kepada Adam. Jadi Nabi Adam diajarkan al-asma'a, nama-nama benda, kullaha, semuanya diajarkan, termasuk bahasa. Manusia bisa banyak bahasa, betul nggak? Kamu bisa bahasa apa saja? Indonesia, Sunda, bahasa alay, Jepang, hebat. Bahasa Betawi, bahasa gaul, Jerman. Ada di Indonesia juga banyak yang bisa sampai 7, bahkan lebih banyak lagi bahasa. Gus Dur tuh pinter tuh bahasanya. Nah, Allah mengajarkan, berarti sampai sini kita sedang membahas alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi. Allah telah mengunggulkan Bani Adam, manusia, dengan ilmu. Buktinya mana? Surah Al-Baqarah 33:1. Kenapa Allah memilih Adam sebagai khalifah fil ard? Yaitu karena Allah mengajarkan ilmu. Allah mengunggulkan Adam dan keturunannya dengan ilmu. Wal amali, dan amal. Nggak sekedar ilmu, tapi kudu dipraktekin itu ilmu dalam bentuk amal. Anak-anakku belajar praktek sholat, belajar tentang fikih ibadah, belajar tentang apa lagi? Sodako, puasa, haji, dan lain-lainnya. Maka diamal. Ada pepatah bahasa Arab, mahfudhat. Mahfudhat itu kan materi hafalan ya. Waktu TPA di diniyah, madrasah diniyah, ada ungkapan begini: al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apa artinya? Al ilmu bila amalin, ilmu dengan tanpa pengamalan. Artinya ilmu jika tidak diamalkan, kasyajar. Seperti apa sajar itu? Apa sajar itu? Pohon. Bagaikan pohon bila samarin, yang tidak berbuah. Orang rata-rata nanam pohon biar apa? Yang tumbuhnya buah. Kamu punya rambutan, sekian lama ditanam nggak muncul juga buahnya. Apa yang kamu lakukan? Dituar, non tuar teh? Tebang. Ini cuma bikin balak doang. Apa balak teh? Nyampah doang, iya nggak? Iya, bisa pakai berteduh, tapi sampah doang. Mendingan beli lagi. Nah, itulah kalau ilmu tidak diamalkan. Penting pengamalan ilmu. Allah Ta'ala mengunggulkan kita Bani Adam dengan ilmu dan amal ala jami'il alami, atas seluruh alam. Manusia unggul atas seluruh alam. Lihat, dengan ilmu semuanya bisa, betul nggak? Dalam surah Ar-Rahman ada kutipan ayat begini, saya lupa ayat berapa. Yang tahu boleh baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jin in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Terus fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hei ya ma'syarul jinni wal insi. Hei golongan jin dan manusia. Jin dan
manusia. Apa terusnya ayatnya? Inis tatoktum, jika kamu sekalian mampu, apalagi? Ang tangfudu min aqtaris samawati, jika kamu mampu menembus langit, lapisan langit dan bumi. Apa kata Allah? Fang fudu, maka silahkan oleh kalian tembus. La tang fuduna illa bisultan, tapi kamu tidak bisa menembus langit dan bumi itu kecuali dengan sultan. Apa sultan itu? Pengetahuan, kekuasaan. Apa pengetahuan, kekuasaan? Ya ilmu. Sekarang dengan ilmu bisa nggak kita nembus langit dan bumi? Bisa nggak kita yang jarak antara Bogor, Jakarta, Bogor, Banten, yang biasanya kalau perjalanan bisa berhari-hari, bisa nggak dipercepat jaraknya dengan apa namanya diantaranya? Kendaraan, mobil, odong-odong. Kita berkomunikasi, kamu minta dikirimi, nggak perlu pakai surat yang dikirimkan melalui pos. Tapi kita bisa by WA. Ada WA, asal jangan PA. Ada apalagi sosial media, Instagram, apalagi tuh, Facebook, Line, apalagi tuh. Wah, itulah pokoknya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Itu karena apa? Ilmu. Maka kita ini bisa unggul dan diunggulkan oleh Allah atas apa? Kita ini mengungguli apa? Alam, seluruh alam. Bahkan alam ditundukkan kepada kita. Buktinya mana? Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah zat, sakhkharolana, yang telah menundukkan untuk kami. Apa? Hadza, ini kendara. Kalau dulu yang ditundukkan unta, yang ditundukkan kuda, keledai dan lain-lainnya. Tapi hari ini mesin, besi dikumpulkan, ditundukkan oleh Allah untuk kita menjadi kendaraan. Maka dari itu benarlah mukaddimah ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan, mengunggulkan Bani Adam atau manusia dengan ilmu dan amal. Unggulnya dengan siapa? Unggul atas seluruh alam. Wassalatu. Coba pinjam satu, kita bentar aja, nggak kelihatan, kecil. Wassalatu, dan semoga rahmat Allah ala Muhammadin, atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau itu? Sayyidil Arabi, pimpinan orang Arab. Sayyidil Arabi, wal ajami, pemimpin orang Arab dan non Arab. Artinya pemimpin seluruh manusia. Sekali lagi, Sayyidil Arabi wal ajami itu secara bahasa pemimpin orang Arab dan non Arab. Tuannya, bukan tuan, tuan itu pemimpin, penghulunya orang Arab dan non Arab. Artinya beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Wa ala alihi, dan salawat tersebut atas alihi, keluarga beliau,
Semoga salawat salam ini juga untuk keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau. Siapa Pak yang dimaksud sahabat? Yaitu orang yang hidup sejaman dengan Nabi, dalam keadaan Islam, bahkan yang penting lagi bertemu dengan Nabi. Saya ulang, sahabat itu adalah orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan sebagai seorang muslim, dan meninggalnya pun dalam keadaan muslim. Nah itu apa? Sahabat. Wa ashabihi, dan salawat ini untuk para sahabatnya. Ya Nabi'il ulumi, yang menjadi sumber ilmu. Ya Nabi', makanya ada istilah manba'ul ulum, sumbernya ilmu. Yang mana ini para sahabat, ya Nabi'il ulumi, menjadi sumber ilmu, wal hikami, dan hikmah. Jadi kita ini harus kenal juga kepada para ulama dari kalangan sahabat. Kita harus cinta kepada ahlul bait, harus cinta kepada keluarga Nabi, kepada cucu-cucunya, dzurriyyah, keturunan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui para ulama, para sahabat, kemudian kepada Nabi, melalui beliau-beliau itu yang kemudian sampai pada Nabi, bisa memperoleh ilmu dan hikmah. Semoga ini baru pembukaan, baru mukaddimah. Mudah-mudahan ini menjadi awal mula yang baik agar kita mau istiqomah mengkaji ilmu karya ulama, wabil khususnya lagi ilmu yang membahas tentang akhlak atau etika dalam thalabul ilmi. Semoga anak-anakku sekalian, usai mengaji kitab ini, meskipun baru sedikit, kita dapat barokahnya. Dan bukti barokahnya diantaranya adalah dengan kita berubah dalam akhlak yang tadinya akhlakul mazmumah menjadi akhlakul mahmudah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Diaminkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa triyaqil laghir mitahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil adras abil akhir adadan ni'amil dhalik. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abad absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani was diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa afiyatil wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan keberkahan salawat syifa atau tibbil qulub ini kita semua sehat semua, yang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.